Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Chandra duduk termangu di depan laptopnya yang menyala, memancarkan cahaya lembut yang menerangi wajahnya yang lelah dan kusut. Garis-garis ketegangan terlihat jelas di dahinya, menandakan beban pikiran yang berat. Sejak pagi, ia duduk di kursinya, tenggelam dalam pikirannya yang kacau. Di sebelahnya, asbak penuh dengan puntung rokok yang sudah hampir tumpah, sementara secangkir kopi yang telah lama kering berdiri diam, menjadi saksi bisu dari malam yang panjang dan melelahkan. Chandra merasa terperangkap dalam pusaran kegelisahan yang tak berkesudahan. Ia merenung dalam diam, bertanya-tanya bagaimana nasib usahanya yang sudah 3 bulan berturut-turut mengalami kerugian. Sebuah suara batin yang dalam mengingatkannya, bahwa jika keadaan ini terus berlanjut, ancaman kebangkrutan semakin nyata di depan mata. Chandra adalah seorang pengusaha restoran di salah satu kota besar di Jawa Timur. Di tengah gemerlap kehidupan kota yang penuh persaingan, ia harus menghadapi situasi yang semakin sulit. Omset restorannya menurun drastis, menghancurkan harapan dan impian yang telah dibangunnya dengan susah payah. Kekhawatiran terbesar yang menghantuinya setiap malam adalah ketidakmampuannya untuk membayar pinjaman bank yang semakin menumpuk. Tabungan yang selama ini menjadi andalannya kini telah habis terkuras, dipakai untuk mempertahankan bisnisnya agar tetap berjalan. Dalam usahanya mencari jalan keluar, Chandra mencoba menghubungi beberapa teman untuk meminta bantuan. Namun, wabah penyakit yang melanda negeri ini membuat situasi semakin sulit, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Semua orang tampaknya berjuang untuk bertahan hidup di tengah krisis yang melanda. Di tengah kegalauan itu, datanglah sebuah kejutan yang tidak pernah disangka-sangka. Di parkiran restoran, sebuah mobil mewah keluaran terbaru perlahan-lahan memasuki area parkir, mengundang perhatian para pengunjung yang ada di sana. Dari dalam mobil, keluarlah seorang lelaki dengan penampilan yang sangat berkelas, menenteng tas kulit di tangan kanannya. Langkahnya mantap saat memasuki restoran, seolah-olah membawa aura kesuksesan yang memancar dari setiap gerakannya. Chandra yang sedang duduk termenung, segera bangkit saat melihat sosok yang tidak asing baginya. Lelaki itu, yang ternyata adalah Puji, membuka kacamata hitamnya dan menyapa Chandra dengan senyuman lebar. Chandra terkejut bukan main saat melihat perubahan drastis pada penampilan Puji, lelaki yang dulu pernah bekerja sebagai cleaning service di restorannya. Puji pernah meminta izin pulang ke kampung karena ayahnya sakit, dan setelah itu ia menghilang begitu saja. Namun, kini ia muncul kembali dengan penampilan yang sangat berbeda, membuat Chandra terpana dan bertanya-tanya dalam hati tentang perjalanan hidup Puji selama ini. Dengan penuh antusias, Chandra mengajak Puji duduk dan meluangkan waktu untuk berbincang. Ia mengamati Puji dengan kagum, tak percaya bahwa lelaki yang dulu bekerja untuknya kini berdiri di depannya dengan penuh percaya diri. Rasa penasaran Chandra semakin besar ketika melihat mobil mewah yang dibawa Puji, membuatnya bertanya-tanya bagaimana kehidupan Puji sekarang. Dengan nada rendah hati, Puji menjelaskan bahwa ia kini menjalankan usaha rumah makan yang berkembang pesat, dan kedatangannya ke restoran Chandra adalah untuk mencari lokasi baru guna membuka cabang. Chandra mendengarkan cerita Puji dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga melihat kesuksesan mantan pegawainya, namun di sisi lain, ia merasa iri dan tertekan oleh situasi usahanya sendiri yang tengah terpuruk. Puji melanjutkan ceritanya dengan santai, mengungkapkan bahwa kesuksesannya tidak terlepas dari pengalaman dan pelajaran yang diperolehnya selama bekerja di restoran Chandra. Mendengar hal itu, Chandra hanya bisa tersenyum getir, mengingat betapa berartinya restoran kecilnya bagi orang lain, meski kini ia harus berjuang keras untuk mempertahankannya di tengah badai kesulitan. Di sela perbincangan, Puji membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sejumlah uang dalam pecahan Rp100.000 yang tersusun rapi. Chandra terperangah melihat jumlah uang yang begitu banyak, merasa heran dan sedikit cemas.
Puji menjelaskan bahwa uang tersebut adalah bentuk terima kasih dan pembayaran atas hutang yang pernah dipinjamnya untuk biaya pengobatan ayahnya. Bagi Puji, bantuan kecil dari Chandra adalah penyelamat hidup keluarganya, dan kini saatnya untuk membalas budi. Chandra merasa sungkan menerima uang dalam jumlah besar itu, mengingat yang dulu ia berikan hanyalah 2 juta rupiah. Namun, Puji bersikeras bahwa bantuan Chandra telah memberikan dampak yang sangat besar dalam hidupnya. Meskipun Chandra menolak dengan tegas, Puji tetap bersikeras menyerahkan uang itu, menyatakan bahwa nyawa orang tuanya jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang dimilikinya saat ini. Chandra hanya bisa tertegun, memandangi tumpukan uang yang tergeletak di hadapannya dengan tatapan tak percaya. Uang sebanyak 100 juta rupiah, jumlah yang tak pernah ia bayangkan akan berada dalam jangkauannya, kini tersusun rapi di meja. Benaknya dipenuhi beragam perasaan, kaget, haru, dan bingung bercampur aduk dalam hatinya. Chandra memandangi wajah Puji yang tersenyum hangat, seolah memahami setiap keraguan yang berkecamuk dalam dirinya. Puji pun berbicara dengan nada rendah namun penuh ketegasan, mengungkapkan bahwa bantuan Chandra di masa lalunya telah menyelamatkan hidup ayahnya. Kini, giliran Puji untuk membalas kebaikan itu. Meski jumlahnya mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan kesulitan yang dihadapi Chandra, Puji berharap bahwa uang ini dapat sedikit meringankan beban yang tengah menekan kehidupan Chandra. Chandra masih belum sepenuhnya yakin dengan kenyataan yang ada di depannya. Dengan suara bergetar, ia bertanya kepada Puji apakah semua ini serius. Jumlah uang yang begitu besar membuatnya ragu untuk menerimanya tanpa merasa terbebani. Chandra bahkan menyentuh tumpukan uang tersebut dengan ragu, seolah-olah ingin memastikan bahwa semua ini bukanlah sekadar mimpi belaka. Puji dengan sabar meyakinkan bahwa ia tulus dalam memberikan bantuan ini, bahkan bersedia memberikan lebih jika Chandra merasa membutuhkan. Puji tidak ingin melihat Chandra terpuruk di saat-saat sulit seperti ini, dan ia ingin memastikan bahwa sahabat lamanya ini mendapatkan dukungan yang layak. Dengan senyuman yang tulus, Chandra akhirnya menerima uang pemberian Puji. Hatinya diliputi rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa bantuan ini adalah anugerah yang datang di saat yang tepat. Bersama-sama, mereka menghabiskan waktu berbincang, mengenang masa-masa lalu yang penuh kenangan. Obrolan mereka dipenuhi tawa dan cerita-cerita lucu dari masa-masa sulit yang pernah mereka lalui bersama. Namun, di tengah suasana yang hangat, Chandra masih menyimpan rasa penasaran yang sejak tadi menggelitik pikirannya. Dengan hati-hati, Chandra mengutarakan pertanyaan yang sejak awal ingin ia tanyakan. Ia ingin tahu bagaimana Puji bisa mendapatkan modal yang cukup besar untuk memulai usaha yang kini begitu sukses. Chandra paham bahwa membuka usaha memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan ia penasaran bagaimana Puji bisa memulainya dari titik nol. Puji hanya tersenyum mendengar pertanyaan Chandra, seolah telah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan itu sejak lama. Dengan pandangan mata yang serius, Puji menjelaskan bahwa ia mendapatkan modal dari sebuah sumber yang tidak biasa. Chandra menatapnya dengan penasaran, merasa ada sesuatu yang misterius dalam penjelasan Puji. Puji melanjutkan, mengungkapkan bahwa ia menemukan harta karun. Reaksi Chandra pun spontan, merasa cerita tersebut seperti lelucon yang sulit dipercaya. Ia mengira Puji hanya bercanda, mengingat cerita tentang harta karun lebih mirip dongeng daripada kenyataan. Namun, Puji tetap tenang dan serius, meyakinkan bahwa apa yang ia katakan adalah kebenaran. Chandra terdiam, mencoba mencerna penjelasan yang terdengar begitu fantastis. Puji kemudian mengeluarkan beberapa barang dari dalam tasnya, batangan emas dan koin kuno berwarna keemasan. Chandra tercengang melihat benda-benda berharga itu, merasakan sensasi aneh ketika menyentuh permukaan logam yang dingin dan padat. Keheranannya semakin menjadi ketika Puji dengan yakin mengatakan bahwa semua benda tersebut adalah harta karun yang ditemukannya. Dengan suara berbisik, Puji mengungkapkan bahwa ia masih menyimpan banyak harta lainnya di rumah, membuat Chandra semakin terpana. Chandra bertanya dengan nada terbata, ingin tahu dari mana semua kekayaan ini berasal.
Puji menatapnya dengan tajam, kemudian menjelaskan bahwa ia mendapatkan harta tersebut dari Raja Jin Jawa. Chandra kaget mendengar istilah tersebut, langsung membayangkan hal-hal berbau mistis dan pesugihan. Namun, Puji menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam praktik-praktik semacam itu. Menurutnya, harta karun tersebut ditemukan di sebuah gua milik Raja Jin, dan ia memperolehnya tanpa perlu mengorbankan apapun, tidak ada tumbal yang harus dipersembahkan. Chandra semakin bingung dengan penjelasan Puji yang terdengar tidak masuk akal, namun bukti nyata di hadapannya membuatnya berpikir ulang. Puji kemudian mendekat dan dengan suara pelan berkata bahwa Chandra juga bisa mendapatkan kekayaan serupa jika ia mau. Puji menawarkan untuk membagikan rahasia bagaimana ia menemukan harta karun itu, dengan harapan bisa membantu Chandra keluar dari kesulitan finansialnya. Chandra terdiam, mempertimbangkan tawaran yang begitu menggoda, namun juga penuh dengan risiko yang tidak bisa diabaikan. Chandra menatap Puji dengan pandangan yang tajam, berusaha mencari kebenaran di balik kata-kata sahabatnya. Dalam hati, ia bergulat dengan keraguan dan harapan, menyadari bahwa keputusan ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Puji memahami kebimbangan Chandra, lalu menjelaskan bahwa memang ada syarat dan risiko yang harus dihadapi jika ingin mendapatkan harta karun tersebut. Nyawa menjadi taruhannya, dan ini bukan keputusan yang bisa dianggap enteng. Chandra merasa berat untuk menerima tawaran tersebut, mengingat risiko yang harus dihadapi terlalu besar. Namun, Puji kembali meyakinkan bahwa jika mengikuti semua petunjuk dengan benar, kesuksesan bisa diraih tanpa harus mengorbankan apapun. Chandra termenung, mencoba menimbang semua kemungkinan. Ia tahu bahwa di balik janji kekayaan, selalu ada harga yang harus dibayar. Puji menambahkan bahwa niatnya tulus untuk membantu Chandra, dan ia tidak memiliki maksud lain selain memastikan sahabatnya bisa keluar dari masa sulit ini. Chandra akhirnya meminta Puji untuk menceritakan semuanya secara lebih jelas, berharap bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap sebelum mengambil keputusan. Puji tersenyum, kemudian mulai menceritakan perjalanan panjang yang membawanya pada penemuan harta karun tersebut. Puji mengungkapkan bahwa semuanya berawal ketika ia bertemu dengan sahabat lama ayahnya, seorang pria kaya raya yang memiliki banyak tanah. Pria tersebut merasa prihatin dengan kondisi keluarga Puji yang saat itu sangat membutuhkan bantuan. Ia menawarkan untuk memberikan petunjuk tentang lokasi harta karun Raja Jin, sebuah informasi yang sangat berharga namun penuh risiko. Awalnya, Puji tidak percaya dengan cerita tersebut, namun keadaan memaksanya untuk mencoba mencari harta itu demi menyelamatkan keluarganya. Puji mengakhiri ceritanya sejenak, menarik napas panjang sebelum menyalakan sebatang rokok yang terselip di antara jemarinya. Asap mengepul perlahan, menyebar di udara dan memenuhi ruang dengan aroma tembakau yang pekat. Ia melanjutkan penjelasannya dengan lebih serius, merinci kisah tentang harta karun Raja Jin yang mengundang rasa penasaran. Harta karun itu, kata Puji, merupakan semacam upeti yang diambil secara diam-diam dari semua harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal. Barang-barang berharga yang didapatkan dari hasil merampok, mencuri, berjudi, atau menipu telah disimpan dalam tempat-tempat tersembunyi oleh Raja Jin. Ternyata, tanpa disadari oleh para pelaku kejahatan, sebagian dari hasil curian mereka diamankan oleh Raja Jin tanpa sepengetahuan mereka. Chandra mengangguk-angguk sambil mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut Puji. Ia merasa sedikit demi sedikit mulai memahami cerita yang dibeberkan dengan antusiasme tinggi itu. Sambil mendengarkan, Chandra tidak bisa menyembunyikan ketertarikannya terhadap kemungkinan adanya harta terpendam yang menunggu untuk ditemukan. Dalam benaknya, ia mencoba membayangkan bagaimana harta tersebut dikumpulkan oleh Raja Jin dan ditempatkan dalam satu lokasi rahasia. Puji menggambarkan betapa menakjubkannya jumlah harta yang terkumpul sejak zaman dahulu, seolah-olah segunung emas dan permata yang menunggu untuk ditemukan. Sahabat ayah Puji, menurut cerita, pernah berhasil mengambil sebagian dari harta itu.
Meskipun sang ayah sempat diajak bergabung dalam pencarian harta tersebut, ia menolak untuk terlibat dalam petualangan yang dianggapnya berisiko. Menurut Puji, harta karun tersebut tersebar di beberapa lokasi tersembunyi, termasuk di dasar laut, dalam tanah, dan pegunungan serta hutan yang terpencil. Namun, lokasi-lokasi tersebut tidak bisa ditemukan begitu saja. Diperlukan ritual atau lelaku tertentu untuk mengungkap lokasi yang tidak kasat mata itu. Chandra mendengarkan dengan penuh perhatian, pikirannya sibuk membayangkan kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi jika ia memutuskan untuk bergabung dalam pencarian. Puji menjelaskan bahwa ada sejumlah rintangan yang harus diatasi sebelum seseorang bisa mencapai tempat penyimpanan harta karun itu. Chandra merasa tertarik dan penasaran, ingin tahu lebih lanjut tentang rintangan yang harus dihadapi. Dalam hatinya, ia merasakan dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru, meskipun terdengar aneh dan tidak masuk akal. Puji menjelaskan bahwa ada dua jenis rintangan utama. Rintangan pertama adalah menghadapi sesuatu yang paling ditakuti. Setiap orang memiliki ketakutan berbeda, dan rintangan ini akan bervariasi tergantung pada apa yang menjadi ketakutan terbesar seseorang. Rintangan kedua melibatkan hal yang disukai atau disayangi, yang juga berbeda bagi setiap individu. Rintangan kedua ini seringkali menjadi yang paling sulit diatasi, dan Puji mengakui bahwa ia hampir gagal pada tahap ini. Namun, begitu semua rintangan terlewati, seseorang akan dihadapkan pada tempat penyimpanan harta yang sangat melimpah. Ada batasan waktu yang ketat, karena seseorang hanya bisa mengambil harta karun tersebut sekali saja. Setelah mengambil, mereka harus segera keluar sebelum fajar menyingsing, atau mereka akan terjebak di sana selamanya. Chandra yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama, mulai tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mempertimbangkan dengan serius semua yang telah diceritakan Puji. Ketertarikan mulai tumbuh dalam dirinya, menggugah rasa ingin tahu yang mendalam. Meskipun rintangan yang harus dihadapi terdengar menakutkan, hasil yang bisa didapatkan membuat Chandra merasa termotivasi untuk mencoba. Hatinya berdebar, terlibat dalam pergulatan batin antara akal sehat dan dorongan untuk mengambil risiko demi mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Akhirnya, setelah perdebatan panjang dalam benaknya, Chandra memutuskan untuk menerima tawaran Puji. Puji menyambut keputusan Chandra dengan senyuman, lalu menjelaskan bahwa mereka harus mempersiapkan diri sebelum berangkat menuju lokasi harta karun tersebut. Ada beberapa lelaku dan ritual yang harus dilakukan, yang semuanya membutuhkan waktu dan kesabaran. Chandra menanyakan jenis persiapan yang diperlukan, merasa penasaran tentang ritual apa yang harus dijalani. Puji menjelaskan bahwa Chandra harus melakukan puasa mutih selama 3 hari, diikuti dengan puasa patigeni selama sehari semalam. Chandra merasa sedikit khawatir karena tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, tetapi Puji meyakinkan bahwa ia akan membantu Chandra menjalani setiap langkah proses dengan baik. Dengan dukungan dan bimbingan dari Puji, Chandra mulai menjalani semua persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan harta karun tersebut. Prosesnya terasa berat, terutama karena berbenturan dengan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukannya. Namun, tekadnya sudah bulat, dan ia berusaha melewati semua tantangan yang ada. Setelah menyelesaikan semua persiapan, Chandra dan Puji akhirnya bersiap menuju sebuah daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan kondisi tanahnya yang kering dan kurang subur. Perjalanan ini dipimpin oleh Puji, yang tampaknya sangat berpengalaman dalam menavigasi rute yang mereka tempuh. Selama perjalanan menuju lokasi harta karun, Chandra merenungkan semua keputusan yang telah diambilnya. Ia menyadari bahwa dirinya, yang selama ini dikenal sebagai orang yang rasional dan berpikiran logis, kini terjun ke dalam dunia yang penuh dengan hal-hal mistis dan tak masuk akal. Namun, kebutuhan dan tekanan hidup telah membawanya ke titik ini, di mana ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Jalan yang diambilnya sekarang mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang, tetapi bagi Chandra, ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri dari kesulitan yang tengah dihadapinya.
Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan selama beberapa jam, akhirnya Chandra dan Puji tiba di sebuah bukit batu yang menjulang di dekat hutan gersang. Bukit itu tampak kokoh dan angker, dengan dinding-dinding batu yang curam dan berwarna kelabu. Di salah satu sisi bukit tersebut terdapat sebuah lubang besar yang menyerupai goa, namun dari luar tampak bahwa goa itu buntu dan tidak terlalu dalam. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memancarkan cahaya jingga yang perlahan memudar. Suasana sore itu terasa sunyi dan mencekam, seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang tak kasat mata. Chandra dan Puji bersiap-siap untuk memulai ritual yang telah direncanakan dengan matang. Chandra duduk di atas sebuah tikar yang telah digelar di depan mulut goa, sementara Puji memberikan arahan dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Puji menjelaskan bahwa Chandra harus duduk bersila dan bermeditasi di tempat itu. Setelah tengah malam tiba, Chandra harus membakar dupa dan kemenyan yang telah disediakan. Asap dupa dan kemenyan akan menjadi penanda bagi si penjaga gaib untuk muncul dan membuka jalan ke dalam goa. Chandra mendengarkan dengan seksama, menyimpan setiap petunjuk dalam benaknya. Sementara itu, Puji berjanji akan menunggu di dekat situ dan mengawasi sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang melihat atau mengganggu ritual mereka. Seiring berjalannya waktu, malam semakin larut dan suasana sekitar menjadi semakin gelap dan hening. Hanya ada suara angin yang berbisik lembut di antara pepohonan, menambah kesan misterius di tempat itu. Chandra mulai merasakan gugup dan takut yang merayap perlahan dalam hatinya. Namun, ia berusaha untuk tetap fokus dan tenang, mengingat tujuan yang ingin dicapainya. Puji, yang duduk tak jauh darinya, terus memperhatikan dengan seksama setiap gerak-gerik Chandra. Puji memberikan dukungan dengan suara lembut, mengingatkan Chandra untuk tidak takut dan tetap yakin bahwa semuanya akan berjalan lancar. Chandra mengangguk pelan sebagai tanda bahwa ia siap melanjutkan ritual. Dengan hati-hati, ia mengambil dupa dan kemenyan dari dalam tasnya, lalu menyalakannya dengan korek api. Dalam sekejap, asap putih mulai mengepul dari tungku, menyebarkan aroma yang khas dan menenangkan. Chandra memejamkan mata dan mulai merapal mantra yang telah dipelajarinya dari Puji. Mantra itu terdengar seperti bisikan lembut yang mengalun di udara, mengundang energi mistis untuk hadir. Tiba-tiba, suasana di sekelilingnya berubah drastis. Keheningan yang tadinya mendominasi malam itu tergantikan oleh tiupan angin kencang yang menggetarkan daun-daun pepohonan. Chandra merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin dan menegangkan. Di tengah kekalutan itu, sebuah suara berat dan berwibawa terdengar di hadapannya, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh namun sangat dekat. Chandra terkejut, dengan cepat membuka matanya. Di hadapannya kini berdiri seorang kakek bertubuh kecil dan kerdil, dengan janggut putih yang panjang dan wajah yang penuh kerutan. Mata kakek itu tajam menatap Chandra, memancarkan aura kewibawaan yang sulit dijelaskan. Sang kakek berdiri dengan tangan bersedekap, menunggu jawaban dari Chandra yang merasa gugup dan canggung. Chandra memperkenalkan dirinya dengan suara gemetar, menjelaskan bahwa ia datang untuk meminta izin memasuki goa. Kakek kerdil itu menanyakan apakah keinginan tersebut datang dari dirinya sendiri, dan Chandra mengiyakannya dengan tegas. Setelah mendengar jawaban Chandra, sang kakek memberikan izin untuk memasuki goa, namun mengingatkan bahwa waktunya terbatas hingga sebelum fajar menyingsing. Dengan penuh tekad, Chandra menatap ke arah Puji yang bersembunyi di balik batu besar. Puji memberi isyarat persetujuan, mendorong Chandra untuk melangkah maju. Chandra mengangguk, menguatkan hatinya sebelum mengikuti kakek kerdil yang perlahan-lahan melangkah ke depan mulut goa. Goa itu tampak sangat gelap dari luar, seolah-olah menutupi rahasia besar di dalamnya. Namun, saat Chandra melangkahkan kaki ke dalam, pemandangan di depannya berubah secara ajaib. Goa yang tadinya tampak sempit dan buntu, kini menjadi luas dan tak berujung. Terlihat dinding-dinding batu yang berkilauan, menyembunyikan berbagai misteri yang belum terungkap. Hati Chandra berdebar-debar, jantungnya berdetak lebih cepat seiring dengan langkahnya yang memasuki goa.
Dalam benaknya, ia mengingat kata-kata Puji tentang rintangan yang akan segera dihadapinya. Menurut Puji, rintangan pertama akan segera muncul, menuntut keberanian dan keteguhan hati dari Chandra. Baru beberapa langkah memasuki goa, Chandra melihat bayangan hitam yang samar-samar di kejauhan. Penasaran, ia mempercepat langkahnya, berusaha mendekati bayangan tersebut. Namun, ketika ia semakin mendekat, ia terkejut menyadari apa yang ada di hadapannya. Sebuah kolam besar terhampar di depan matanya, namun permukaan kolam itu tidak berisi air seperti yang diharapkan. Sebaliknya, kolam itu penuh dengan makhluk-makhluk berbulu yang bergelut satu sama lain, mengisi ruang dengan gerakan-gerakan yang menjijikkan. Ribuan tikus got dengan ukuran yang cukup besar tampak bergerombol memenuhi kolam tersebut. Pemandangan itu membuat Chandra merasa ngeri dan mual. Tikus-tikus itu, dengan bulu hitam yang kotor dan ekor panjang yang melilit, adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh Chandra. Bahkan satu ekor tikus saja bisa membuatnya panik, apalagi saat dihadapkan dengan ribuan tikus seperti ini. Rintangan ini jauh di luar perkiraannya. Ia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi binatang buas atau makhluk halus, tetapi tidak pernah membayangkan akan berhadapan dengan makhluk-makhluk pengerat yang menjijikkan ini. Chandra berdiri terpaku, pikirannya sibuk mencari cara untuk melewati rintangan yang tidak terduga ini. Setelah merenung sejenak, ia mengingat persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia membuka ransel yang dibawanya, mengeluarkan benda-benda yang mungkin bisa membantunya. Setelah mempertimbangkan pilihan yang ada, ia mengambil sebotol minyak tanah yang tadinya dibawa untuk membuat api unggun. Dengan sedikit ragu, Chandra mengguyurkan minyak tanah ke seluruh tubuhnya. Harapannya, bau menyengat dari minyak tanah akan membuat tikus-tikus itu menjauh darinya. Setelah memastikan minyak tanah sudah meresap ke pakaiannya, ia menyalakan obor yang telah dipersiapkan sejak awal. Obor itu diangkat tinggi-tinggi, menyebarkan cahaya dan aroma yang tajam. Chandra berharap strategi ini akan efektif untuk membuka jalan melewati kolam tikus yang menghalangi langkahnya. Baru saja Chandra tiba di tepi lubang yang dipenuhi oleh ratusan tikus, seketika itu juga gerombolan tikus tersebut berloncatan dan berlarian mendekati dirinya. Ia mengangkat obor tinggi-tinggi di depan tubuhnya, mengarahkan nyala api yang berkobar-kobar ke arah gerombolan tikus tersebut. Tikus-tikus itu segera menjauh, terganggu oleh hawa panas yang dihasilkan oleh obor tersebut. Dengan perasaan takut yang menggerogoti dirinya, Chandra memberanikan diri melangkah masuk ke dalam kolam tikus itu. Kakinya gemetar hebat, dan setiap langkah terasa sangat berat baginya. Namun, belum jauh ia melangkah, gerombolan tikus yang tadi sempat menjauh kini kembali mendekat, membuatnya semakin cemas. Beberapa tikus bertubuh besar bahkan nekat melompat dan menempel di sekujur tubuhnya, menggigit dengan gigi-gigi tajam mereka. Chandra merasa nyeri dan kesakitan di beberapa bagian tubuhnya, membuatnya meringis sambil berusaha keras mengusir tikus-tikus itu dengan gagang obor yang digenggam erat di tangannya. Akhirnya, dengan tekad kuat yang tersisa, Chandra mulai bergerak maju satu langkah demi satu langkah, menembus kerumunan tikus yang bergerak menjauh saat dia mengarahkan obor ke arah mereka. Kini, dia sudah berada di tengah-tengah kolam tikus tersebut, tetapi tubuhnya semakin lemas dan tercekam oleh perasaan jijik yang tiada tara, ditambah rasa takut yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Dalam batinnya, Chandra berdoa agar tidak pingsan sebelum mencapai seberang kolam tersebut. Ketika tiba-tiba seekor tikus melompat ke arah wajahnya, instingnya membuatnya terkejut dan jatuh terjengkang ke belakang. Tikus-tikus itu segera menyerbu, mengerubungi tubuhnya dengan ganas. Dalam sekejap, tubuhnya tertutup oleh ratusan tikus yang menggigitnya tanpa ampun. Chandra menjerit histeris, berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya, hingga akhirnya ranselnya terlepas, namun itu tidak banyak membantu. Di tengah kepanikannya, sebuah ide gila muncul di benaknya. Ia memutuskan untuk membakar bajunya sendiri yang basah oleh minyak tanah dengan menggunakan obor, dan dalam sekejap, api pun menjalar cepat di sekujur tubuhnya. Keputusan itu membuat tikus-tikus itu panik dan berlarian menjauh darinya.
Dengan pakaian yang terbakar, Chandra segera bangkit, meraih ranselnya, dan berlari menuju seberang kolam sambil berteriak-teriak kesakitan. Akhirnya, ia sampai di seberang, lalu berguling-guling di tanah untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya. Setelah beberapa saat, api pun padam. Chandra terbaring lemas di tanah, dengan napas terengah-engah. Pakaian yang ia kenakan telah hangus, sebagian rambutnya terbakar, dan kulitnya nampak melepuh kemerah-merahan. Ia melepaskan baju yang tersisa, hingga kini hanya bertelanjang dada. Chandra berusaha menenangkan dirinya. Ia terkejut dan lega sekaligus karena berhasil lolos dari rintangan mengerikan tersebut. Dengan hati yang kembali berdebar-debar, ia melangkah semakin jauh ke dalam goa, meskipun ketakutan masih mengintainya di setiap sudut kegelapan. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya tentang rintangan kedua yang dikatakan oleh Puji sebagai yang paling berat. Perasaannya berdebar-debar, tidak tahu rintangan macam apa yang akan dihadapinya selanjutnya. Pengalaman sebelumnya hampir membuatnya pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Dalam keheningan goa yang semakin gelap, Chandra melangkah dengan hati-hati, mencoba mengandalkan ketajaman matanya. Ia tidak membawa senter karena Puji telah memperingatkan bahwa benda tersebut tidak akan berfungsi di dalam goa ini. Tanpa obor dan minyak tanah yang telah habis, ia hanya bisa berharap matanya cukup tajam untuk menembus kegelapan. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, ia mendengar suara tangisan yang samar-samar. Langkahnya terhenti sejenak, mencoba menejamkan pendengaran dan menebak dari mana suara itu berasal. Ketika ia melanjutkan langkah, di hadapannya, ia melihat sebuah jeruji besi tertanam di dinding goa, menyerupai penjara seperti yang sering ia lihat dalam film. Chandra memperhatikan jeruji besi itu dan menyadari bahwa suara tangisan tadi berasal dari dalam sana. Suara itu kedengarannya lebih dari satu orang. Awalnya ia merasa tidak percaya, namun suaranya terdengar sangat familiar baginya. Dengan penuh rasa penasaran, ia mendekati jeruji besi tersebut. Suasana di dalamnya sangat gelap, namun kemudian ia melihat dua sosok yang terkurung di dalam, yang tampak sangat ia kenali. Hatinya berdebar-debar tidak karuan saat menyadari bahwa dua orang yang terkurung itu tampak seperti istrinya, Sandra, dan anaknya, Jenny. Mereka sedang menangis sambil berpelukan. Chandra bingung dan bertanya-tanya dalam hatinya apakah penglihatannya benar adanya. Namun rasa penasaran yang semakin menggelora dalam dirinya mendorongnya untuk mendekat hingga persis di depan jeruji besi. Ketika Chandra akhirnya berada tepat di depan jeruji besi tersebut, ia menatap kedua sosok yang berpelukan dengan punggung menghadap ke arahnya. Sejenak, ia merasa ragu, namun akhirnya memberanikan diri untuk memanggil mereka dengan suara pelan dan gemetar. Reaksi dari kedua sosok tersebut membuat Chandra terkejut. Mereka menoleh dan memandangnya dengan wajah penuh harap dan ketakutan. Anak perempuannya, Jenny, tampak sangat ketakutan, sementara Sandra terlihat memohon dengan air mata yang berlinang. Logika Chandra mulai berontak melawan apa yang dilihatnya. Situasi ini terasa sangat nyata, meskipun akal sehatnya berusaha keras menolak kenyataan tersebut. Chandra mencoba menarik jeruji besi tersebut, namun besi yang sudah berkarat itu tertanam dengan sangat kuat di dinding goa. Usahanya tampak sia-sia, dan kepanikan mulai melanda dirinya. Ia berusaha keras berpikir mencari cara lain untuk membebaskan istri dan anaknya. Namun, besi-besi tersebut terlalu kokoh untuk digerakkan. Dalam keputusasaan, Chandra mencari-cari di sekeliling, dan menemukan sebuah batu besar. Ia segera mengambil batu tersebut dan dengan sekuat tenaga menghantamkan batu itu berulang kali ke jeruji besi, berharap bisa membebaskan orang-orang yang sangat ia cintai. Namun, besi itu tetap tidak bergeming, seolah menertawakan segala upayanya yang tampak sia-sia. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Chandra, yang sejak awal sudah merasa waspada, semakin mempererat genggamannya pada batu besar yang ada di tangannya. Matanya berusaha menelusuri sumber suara tersebut di antara bayang-bayang gelap gua yang dingin dan lembab.
Tidak lama kemudian, muncul sosok kakek kerdil yang sebelumnya telah mereka temui, berjalan menghampiri mereka dengan senyum sinis yang menampakkan kesan jahat. Wajah kakek itu penuh keriput dan matanya yang kecil menyiratkan niat yang tidak baik. Kakek itu mengucapkan kalimat yang membuat hati Chandra berdebar. Menurut kakek tersebut, Chandra tidak akan bisa membuka jeruji besi yang mengurung keluarganya, dan mereka akan tetap terperangkap di sana sebagai pengganti dari harta yang Chandra coba ambil, kecuali Chandra mengurungkan niatnya. Kalimat itu menggetarkan hati Chandra. Dia tidak langsung merespons, berusaha mencerna situasi yang kini sangat jauh di luar perkiraannya. Semua ini sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan Puji, bahwa harta karun ini tidak meminta tumbal. Pandangannya beralih ke arah anak dan istrinya yang menangis pilu di balik jeruji besi. Mereka tampak begitu lemah dan tak berdaya, memohon untuk dibebaskan. Chandra mencoba berpikir dan menimbang pilihan yang ada, tapi otaknya seolah buntu, terjebak dalam kebingungan yang mendalam. Setelah diam cukup lama, Chandra akhirnya berbicara dalam hati. Dia meyakinkan dirinya bahwa semua ini mungkin hanya tipu muslihat belaka, sebuah ilusi yang diciptakan untuk mengalihkan perhatiannya. Kakek kerdil itu kembali berbicara, menunjuk ke arah jeruji besi dan menantang Chandra untuk mengakui keluarganya sendiri. Suara lirih Chandra, istrinya, terdengar di tengah isak tangisnya, memohon agar Chandra segera membebaskan mereka. Kalimat itu membuat hati Chandra semakin berat. Dalam kebingungannya, dia terus bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini nyata atau hanya sebuah permainan pikiran. Sang kakek kerdil memperhatikan setiap gerak-gerik Chandra yang kebingungan dengan senyum licik di wajahnya. Dia menyadari bahwa Chandra berada di titik terlemahnya dan memanfaatkan momen itu untuk menawarkan sebuah kesepakatan. Kakek itu mengambil sebuah karung dari sudut gua yang gelap dan mengajukannya kepada Chandra. Isinya uang yang sangat banyak, cukup untuk melunasi semua hutangnya bahkan lebih. Kakek itu menyatakan bahwa Chandra boleh membawa uang tersebut dan keluarganya akan tetap bebas. Tawaran itu begitu menggiurkan dan Chandra hampir saja tergoda. Ia mendekat untuk memastikan dan menyentuh uang itu dengan ragu-ragu, sementara senyum sinis kakek itu tetap terpampang. Chandra menimbang pilihan di hadapannya. Dia bisa membawa uang itu dan menyelamatkan keluarganya. Namun, logikanya mulai bekerja dan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia harus memastikan kebenaran situasi ini. Dia meminta untuk berbicara dengan keluarganya terlebih dahulu. Kakek itu mengizinkannya, namun memperingatkan bahwa waktunya tidak banyak. Chandra mendekati keluarganya dan menanyakan tentang bekas luka di kakinya, bekas dari kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Pertanyaan itu membuat Chandra dan Jenny, anaknya, terdiam. Tatapan mereka yang awalnya memelas berubah menjadi tajam dan penuh kemarahan. Chandra melihat ini sebagai petunjuk bahwa mereka bukan keluarganya yang sebenarnya. Dengan penuh keyakinan, Chandra menolak tawaran kakek itu dan menyatakan bahwa dia akan melanjutkan perjalanannya. Kakek kerdil itu terperanjat dan berusaha mengejek keputusan Chandra. Namun, Chandra tetap teguh dan melangkah maju ke dalam gua. Kakek itu terus mencoba memanggil-manggilnya, tapi Chandra tidak peduli. Setelah beberapa langkah, dia menengok ke belakang dan melihat bahwa kakek kerdil, jeruji besi, dan keluarganya telah lenyap. Kini yang tersisa hanyalah ruang gua yang gelap. Chandra merasa lega dan bangga pada dirinya sendiri karena berhasil melalui rintangan tersebut. Dia melangkah mantap dengan penuh keyakinan. Beberapa saat kemudian, dia tiba di depan sebuah pintu besi yang besar dan kokoh, tertutup rapat. Dengan sedikit ragu, Chandra mencoba mendorong pintu itu. Pintu bergerak berat dan mengeluarkan suara jerit engsel pintu yang berkarat. Perlahan, sebuah cahaya mulai menyeruak dari celah pintu yang sedikit demi sedikit terbuka. Ketika akhirnya pintu itu terkuat, Chandra tercengang melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Sebuah bukit yang terbuat dari tumpukan uang, batangan emas, perhiasan, dan batu permata terhampar di depannya, mengundang rasa kagum dan keinginan yang kuat. Dia melangkah masuk,
dan saat melangkah lebih dalam, ternyata bukan hanya satu bukit yang ada, melainkan belasan bukit harta yang tersusun rapi, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah namun membingungkan. Chandra mendekati salah satu bukit yang terdekat dengannya. Pandangannya tertarik pada keping-keping uang kuno yang terbuat dari emas. Dia mengambil salah satunya dan memperhatikannya dengan seksama. Kepingan itu terlihat sangat tua namun masih tampak seperti baru. Dalam hati dia berpikir betapa luar biasa nilai dari kepingan uang kuno tersebut. Usianya sudah ratusan tahun namun keindahannya tetap terjaga. Tidak ingin membuang waktu, Chandra buru-buru mengeluarkan beberapa karung dari dalam ranselnya yang telah dipersiapkannya. Namun, dia bingung apa yang harus diambilnya terlebih dahulu karena semua nampak sangat berharga dan terlalu sayang untuk dilewatkan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Chandra akhirnya memilih benda-benda yang tidak terlalu besar namun bernilai tinggi. Dia mengumpulkan beberapa karung perhiasan, batu berlian, dan beberapa batangan emas. Namun, masalah muncul ketika dia menyadari bahwa bobot benda-benda tersebut lumayan berat. Tidak mungkin dia bisa membawa semuanya sekaligus. Selain itu, dia tidak ingin kembali melewati lautan tikus menjijikkan yang sebelumnya dilewatinya. Kekhawatiran lain muncul ketika dia menyadari bahwa waktu semakin mendekati fajar. Pandangan Chandra tertuju pada sebuah lorong kecil tersembunyi di balik tumpukan peti-peti harta. Ada angin yang bertiup dari dalam lorong tersebut, menandakan adanya jalan keluar. Dengan penasaran, Chandra mendekati lorong itu dan memasukinya. Lorong tersebut sempit sehingga dia harus sedikit membungkuk untuk melaluinya. Semakin dalam dia masuk, semakin terasa angin yang bertiup kencang dan suara-suara binatang malam terdengar dari kejauhan. Dengan semangat, dia mempercepat gerakannya dan akhirnya mencapai ujung lorong. Di sana, dia menemukan jalan keluar yang membuka ke alam luar, membuatnya tersenyum puas. Namun, keluarnya dari lorong sempit itu bukanlah hal yang mudah. Lubangnya menyempit sehingga dia harus berusaha keras untuk bisa keluar. Setelah beberapa usaha, akhirnya dia berhasil keluar dan mendapati dirinya tidak jauh dari mulut gua tempat dia masuk pertama kali. Dari kejauhan, dia melihat Puji yang sedang bersembunyi di balik batu. Chandra memanggil Puji dengan lirih, membuat Puji terkejut melihat Chandra yang muncul dari arah yang berbeda. Puji bertanya bagaimana Chandra bisa berada di sana, dan Chandra menjelaskan bahwa dia menemukan jalan pintas yang tersembunyi di dalam gua. Puji tidak tahu tentang jalan pintas tersebut dan merasa heran. Chandra berbinar-binar menceritakan kesuksesannya menemukan harta karun yang melimpah. Namun, dia masih bingung bagaimana cara membawa semuanya karena beratnya yang berlebihan. Puji kemudian memberikan solusi untuk memindahkan harta tersebut melalui jalan pintas yang baru ditemukan. Mereka bekerja sama, memindahkan barang-barang yang berhasil dikumpulkan Chandra sedikit demi sedikit secara estafet. Proses itu memakan waktu cukup lama hingga hampir menjelang pagi. Saat hampir selesai, tiba-tiba Puji mengambil batu besar dan menghantamkannya ke arah kepala Chandra. Chandra terpelanting masuk kembali ke dalam lorong sempit dengan kepala berdarah. Di luar sana, Puji tersenyum sinis dengan wajah bengis. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya semua harta itu meminta tumbal dan Chandra adalah tumbalnya. Puji menjelaskan bahwa dia telah berjanji kepada penjaga harta untuk membawa orang lain sebagai pengganti dirinya. Puji juga mengungkapkan bahwa Dodi dan Mariono, mantan karyawan Chandra, juga telah menjadi tumbal sebelumnya. Semua cerita tentang usaha restoran adalah kebohongan untuk membujuk Chandra datang ke gua tersebut. Chandra terkejut dan marah mendengar pengkhianatan Puji. Dia mencoba bangkit namun kembali tersungkur karena luka di kepalanya. Puji terus mengejeknya sebelum akhirnya menutup mulut lubang dengan batu besar, meninggalkan Chandra terperangkap di dalam gua. Rasa marah dan frustrasi memuncak di hati Chandra, yang teriakannya mencerminkan rasa putus asanya. Dengan kepala yang masih terasa sakit akibat pukulan sebelumnya, dia berusaha merayap di lantai gua, mencoba menggeser batu besar yang menghalangi jalan keluarnya. Namun, semua usahanya terbukti sia-sia karena batu itu terlalu berat untuk digeser.
Akhirnya, dia menyerah dan kembali merayap menuju ruang harta karun. Setelah sampai, dia berusaha bangkit dan berjalan sempoyongan menuju pintu besi yang terlihat kokoh di hadapannya. Namun, langkahnya terhenti seketika ketika dari balik pintu terdengar suara menggeram keras yang membuat nyalinya ciut. Ketakutan menyergapnya, membuatnya tersurut mundur dengan langkah tertatih-tatih, tanpa berani menengok ke belakang. Dalam kebingungannya, Chandra mencari tempat bersembunyi di balik salah satu bukit harta yang menjulang tinggi. Di sana, dia meringkuk dan memejamkan mata, berharap bisa menghindari apapun yang mengintainya. Dadanya berdegup kencang, dan napasnya terdengar mendengus tidak beraturan. Suara pintu besi yang dibuka lebar semakin menambah kecemasan di hatinya. Chandra setengah mati berusaha menahan napas sambil mengucapkan doa-doa dalam hati, memohon perlindungan dari bahaya yang mungkin datang. Namun, setelah beberapa saat, suasana menjadi sunyi. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuat Chandra, yang masih meringkuk sambil bersandar pada sebuah peti harta, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Rasa takut tidak menghilangkan keberaniannya. Dia memaksakan diri untuk mengintip dari tempat persembunyiannya, dan melihat pintu besi yang terbuka lebar namun tidak ada siapapun di sana. Sejenak dia ragu, namun akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Dengan merangkak perlahan, dia mendekati pintu yang terbuka, berharap bisa melarikan diri. Namun, tiba-tiba dia merasakan ada bayangan seseorang di belakangnya. Tanpa berpikir panjang, dia menengok dan terkejut melihat sang kakek bertubuh kerdil berdiri di sana dengan tatapan tajam yang menusuk. Rasa putus asa membuat Chandra memohon bantuan kepada kakek itu, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun, sang kakek hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum penuh arti, seolah-olah menikmati penderitaan Chandra. Mendadak, hawa di dalam ruangan berubah menjadi sangat panas, seakan-akan api menyala di sekeliling mereka. Perlahan, sosok kakek kerdil itu mulai berubah bentuk. Dia menjelma menjadi sosok raksasa bertanduk besar dengan kulit merah yang menyala dan api berkobar menyelimuti sekujur tubuhnya. Sang Raja Jin kemudian mengulurkan tangannya yang besar dan mencengkeram tubuh Chandra dengan satu tangan. Diangkatnya tubuh Chandra tinggi-tinggi, lalu ditatapnya dengan pandangan penuh amarah. Rasa sakit yang luar biasa membuat Chandra meraung kesakitan, tubuhnya terasa melepuh terbakar dalam genggaman tangan Sang Raja Jin. Akhirnya, dengan rasa putus asa yang mendalam, Chandra hanya bisa pasrah dan menangis ketika Sang Raja Jin mengarahkan kepalanya ke mulut, siap menelan dirinya bulat-bulat.